Alhamdulillah. Salam, Merdeka. Kemarin saya ke Lapak Bakso nyari-nyari nggak ketemu. Saya lagi di ini, lagi di Bogor. Hmm. Saya juga ini baru buka WA-nya udah sore ya. Oh, iya. Dia nggak tahu udah Tapi buka kan ya? Buka kan? buka, buka. Hmm. Ini belum mulai nih. Nggak tahu ini. Loh, operatornya mah Operatornya masih sahur, belum selesai. operatornya si ini ya. Andi. Cuma ngisi tahu siapa ya hari ini ya? Apa Pak Robi? Bapak ngisi tahu siapa nih hari ini? Udah ada tugasnya tuh Pak Sugi, Pak Sugimin. Kali diborong sama Jaksa. Ini langsung mulai aja atau gimana ya, Bi? Saya nggak tahu, Di. Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Merdeka. Mereka. Gimana sehat Pak Sugimin? Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat. Mana, Pak? Sehat juga. Alhamdulillah. Amin, amin.
Gimana ini? Dimulai aja tuh gimana biasanya panitia? Anggi ini nggak pernah hadir sih Anggi. Nunggu jam 5.10 ya. Iya Anggi, boleh dimulai. Dua acara, Anggi. Oke. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu walahu al-biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita pada hari ini dapat melakukan acara kurma yang bertepatan pada tanggal 21 April 2021.
dengan judul Keutamaan di Bulan Ramadan. Hadirin, telah disusun atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, diskusi dan pertanyaan. Dan yang kelima, penutup. Masuk ke acara yang pertama, mari kita mulakan acara kurma ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rizky Sania. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Lanjut kepada atur acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan kepada Saudara Sugimin. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih pada moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Omni Kiai Al-Aziz Muhammad Isa Asrofuddin serta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kurma Mahasiswa Kiai Al-Aziz dan jajarannya, serta para sahabat, mahasiswa, mahasiswi, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita atau kekafiran kepada cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Para sahabat, mahasiswa, dan mahasiswi yang berbahagia, pada pagi ini kita berkesempatan untuk berdiskusi, dan materi yang akan saya bawakan pagi ini adalah keutamaan di bulan Ramadan. Keutamaan adalah juga merupakan keistimewaan
atau keunggulan yang ada di bulan Ramadan. Banyak sekali keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui agar kita bisa mengambil hal-hal yang istimewa untuk kita semua. Bahwasanya bulan Ramadan juga disebut bulan yang penuh berkah atau Sahrun Mubarak. Hal ini berdasarkan kepada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian semua. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Selain itu, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala saja, melainkan banyak keberkahan lainnya. Keutamaan bulan Ramadan juga ditinjau dari aspek ekonomi, ya, di mana pada bulan Ramadan ini memberi keberkahan ekonomi kepada setiap pedagang, ataupun usaha-usaha lainnya yang bergerak di bulan Ramadan ini selalu mendapat keberkahan, mendapat rezeki yang banyak. Sedangkan bagi fakir miskin, bulan Ramadan juga membawa keberkahan tersendiri. Pada bulan Ramadan ini, seorang muslim digalakkan dan disunahkan untuk berinfak, bersedekah kepada mereka ini, kepada para fakir miskin. Bahkan kita semua diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, ya, yang gunanya adalah untuk disalurkan kepada para fakir miskin. Keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah disebut bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Jadi Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata kemuliaan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah dibacakan oleh sahabat saya, Saudari Rizky Sania, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini juga merupakan rukun yang keempat daripada rukun Islam itu sendiri. Hal ini tertulis di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 185. Di mana yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut. Dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu barang siapa di antara mereka yang menyaksikan atau berada di bulan itu, misalnya di bulan Ramadan ini, maka berpuasalah. Jadi puasa merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan dalam 1 tahun sekali, yaitu selama 1 bulan. Dan juga dalam hadis, ya, telah disebutkan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, puasa Ramadan ini juga merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi, jelas di dalam Al-Quran diperintahkan, di dalam hadisnya juga ada. Maka bagi kita sebagai umat Islam, wajib melaksanakannya bila kita mampu. Tidak ada halangan, unsur syar'i yang ditetapkan oleh Allah ataupun sesuai dengan hadis Nabi. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan pada saat bulan Ramadan lebih mustajab, lebih afdol atau lebih ampuh dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bashar dari Jabir bin Abdullah. Selain itu juga dipertegas dalam hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya, pada kesempatan bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, sungguh istimewa sekali. Doa-doa kita, manakala kita panjatkan di bulan Ramadan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya cita-cita, punya keinginan yang belum terlaksana, maka mari kita berdoa di bulan ini. Itu sudah menjadikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi umat muslim, bagi kita semua yang sedang melaksanakan saum di Ramadan ini. Lalu keutamaan di bulan Ramadan lainnya adalah dengan hadirnya malam Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan dan keberkahan. Di mana malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini turun pada hari ke-10 di akhir bulan. Di hari-hari ganjil. Di mana setiap muslim selalu menantikan, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Semua berlomba-lomba ya, menunggu untuk hadirnya malam ini. Kenapa? Karena malam ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan kemuliaannya. Maka kita juga sebagai umat muslim, sebagai mahasiswa tentunya harus mendapatkannya. Lalu di bulan Ramadan juga sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang lain
Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Idul Fitri, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna selama 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat, mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan sangat luar biasa. Ya, kita sebagai umat muslim bila mana melaksanakan saum selama 1 bulan ini, itu sama pahalanya dengan saum 10 bulan. Bila mana kita tambah lagi puasa selama 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Syawal, maka puasa kita sempurna selama 1 tahun nilainya. Ya, ini sangat istimewa sekali. Ya. Tidak ada di bulan yang lain. Ya. Atau tidak ada keistimewaan ini pada umat-umat selain umat Islam. Maka bila mana kita sudah mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang ada ini, mari kita sama-sama laksanakannya sebagai bekal kita nanti di akhirat. Lalu keutamaan pada bulan Ramadan lainnya adalah ya, bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan diikat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada hamba-Nya, kepada kita sebagai umat Islam, umat muslim, untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang telah diperbuat pada bulan Ramadan ini. Dan keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah keberadaan setan yang dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Ya. Hanya selama bulan Ramadan saja. Sehingga ibadah kita sebagai umat muslim selama bulan Ramadan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyesatkan umat muslim selama bulan Ramadan. Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Yang kedua, malaikat memintakan ampunan untuk mereka hingga berbuka puasa setiap harinya. Ya, pada kita sebagai umat Islam yang berpuasa, setiap hari kita dimintakan ampunan oleh malaikat. Lalu setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya dan berfirman, sudah dekat hamba-hambaku yang soleh meninggalkan beban dan berpulang kepadaku. Jadi kita sudah siap, disiapkan surga oleh Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang punya amal soleh. Lalu setan dibelenggu, maka mereka tidak bisa mencapai apa yang bisa mereka capai di bulan yang lain. Dan Allah SWT mengampuni mereka di akhir malam. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu di saat Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak. Akan tetapi orang yang beramal
hanya disempurnakan pahalanya apabila menyelesaikan amalnya. Ya, para sahabat, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan atau keistimewaan pada bulan Ramadan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, saya informasikan banyak hal yang istimewa. Dan tentunya amal kita bisa disempurnakan manakala kita sudah memulainya dan kita menyempurnakannya. Ya, dimulai dengan puasa awal Ramadan, disempurnakan dengan akhir Ramadan, yaitu malam Idul Fitri. Disempurnakan amal kita melalui kita dengan membayar zakat. Membayar zakat fitrah sebagai bukti kita telah melaksanakan saum selama 1 bulan. Ya, baik para sahabat, mahasiswa-mahasiswi, demikian uraian singkat dari materi yang saya bawakan untuk diskusi pagi ini. Bila mana sahabat-sahabat ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, maka dipersilakan. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan ke moderator. Baik, sesi selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi dan pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nanya dong. Boleh, nanti akan dibantu catatannya oleh Notulen Nurul Fajriyah. Silakan Abi Rofi'i. Iya. Tadi kan dijelaskan bahwa selama bulan Ramadan itu setan-setan terbelenggu ya. Tapi kok malah ini sih kadang banyak kemaksiatan di malam hari. Terbelenggunya itu bagaimana? Terus kadang saya juga lihat ya, kalau siang itu tahu-tahu itu motor belok sendiri ke warteg, itu kenapa ya Pak Sugibin? Astagfirullah. Bisa aja baru belok sendiri, nggak ada orangnya. Ini mah Pak Rofi ini mah. Apakah nggak diservis? Masya Allah. Ya itu aja Pak Sugimin, terima kasih, mohon penjelasannya. Boleh. Nanya dong. Silahkan Pak Herman. Ya, yang tadi tadi dijelaskan tentang Lailatul Qadar ya. Bahkan kalau setiap bulan puasa kalau sekarang sudah 1400 ya, 42 Hijriah. Berarti kan udah ribuan tahun. Yang saya tanyakan, sudah adakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Karena tadi disampaikan bahwa dari 10 terakhir ya. Nah, ini berarti kan udah berapa ribu orang yang mestinya mendapatkan Lailatul Qadar kan, karena udah ratusan tahun, ibaratnya ribuan tahun ini. Siapa ada atau contoh atau bukti konkretnya yang mendapatkan Lailatul Qadar? Itu tuh Pak Sugimin. Ya, yang ketiga, Sri Yoto bertanya. Halo? Ya, Abi, silahkan Abi. Ya. Silakan. Baik, tadi disampaikan oleh Ustadz Sugimin tentang hal keutamaan di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah selain setan terbelenggu tadi sudah, dan juga adanya
ciri-ciri turunnya malam Lailatul Qadar yang luar biasa itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di bulan suci Ramadan ini salah satu keutamanya adalah dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ini pengertian secara katakanlah ilmiahnya lah gitu, atau gambarannya seperti apa, karena bicara ayat ini cukup dalam sekali gitu. Ayat atau hadis tadi saya lupa tadi. Terima kasih. Kayaknya kurang jelas nih. Meliut sarannya Pak Sri. Iya, suaranya Kurang jelas ya? Suaranya putus-putus di Putus-putus Pak Sri. Ya, diulangi. Ya, yang ingin saya tanyakan intinya adalah tentang keutamaan di bulan Ramadan itu di bukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka itu pengertiannya seperti apa? Begitu besar keutamaan di bulan Ramadan hingga sampai menjelaskan kepada kita akan kepada umat manusia tentang hal tersebut. Bisa di Cukup jelas tuh katanya. Orang biar tidak di bimbingan. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi? Tadi udah ada 3 pertanyaan dari HTN 6. Selanjutnya yang peserta dari kelas lain ada yang ingin bertanya? Tadi ada Pak Jumeri. Pak Jumeri mau nanya nggak? Nanya apa ya? Tanya, Bi. Nanya apa ya? Bentar, di dulu. Pertanyaannya disimpan dulu. Nih, sebentar. Gimana Abi Sugimin mau jawab sekarang? Ya, boleh. Oke, silakan Abi. Ya, baik. Terima kasih pada sahabat-sahabat ya atas pertanyaannya. Mari kita diskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini sifatnya diskusi, jadi nggak mesti saya saja yang jawab, tapi bila mana ada sahabat lainnya yang lebih mumpuni secara keilmuannya, dipersilakan juga. Yang pertama saya akan menjawab daripada pertanyaannya Pak Rofi'i. Ya, tadi berkata ya, sangat lucu ya, tidak lucu ya. Kenapa di bulan Ramadan kok masih banyak terjadi maksiat, bahkan sampai ada yang motor belok sendiri. Itu kenapa itu motor bisa belok sendiri? Ya. Dan juga kita dapati memang sering juga ada warung-warung di sini ya. Biasanya itu warung setengah hordeng. Ya, jadi di situ yang kelihatan tuh biasanya kakinya saja. Jadi emang seperti itu adanya ketika kita memasuki bulan Ramadan yang ada di negara kita ya. Kita akan berbicara di Indonesia tentunya yang ada di lingkungan kita gitu. Di sini ada sebuah hadis yang mengatakan ya, jika bulan Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan juga Ibnu Hajar. Ya. Baginda Nabi SAW, ya, ihwal kesalahannya, mengingat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu. Jadi dijelaskan, jika masuk malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu. Artinya apa? Artinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, secara harfiahnya, ya kan, atau secara maknanya, setan diikat atau setan dibelenggu adalah termasuk membelenggu hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu kita ketika kita memasuki Ramadan, kita ikat, ya. Kita tahan. Karena apa? Karena Ramadan adalah merupakan bulan ibadah, ya. Bulan yang suci, gitu kan. Jadi sebaiknya kita jangan mengotori kesucian bulan Ramadan dengan sifat-sifat negatif kita, sifat-sifat buruk kita. Jadi kita khusyuk, ya, menjalankan ibadah Ramadan yang penuh dengan pahala. Ketika masih banyak terjadi kemaksiatan, berarti di sini kan masih banyak, ya, saudara-saudara kita, khususnya kaum muslim ini yang masih belum paham terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga hadis-hadisnya. Ya. Bisa jadi mereka, ya, Islamnya tuh hanya Islam KTP saja, ya. Yang penting saya KTP-nya Islam, yang penting orang tua saya Islam, sehingga saya Islam. Gitu. Jadi Islamnya tidak mempunyai ilmu yang cukup. Gitu. Maka ketika kita tidak memahami, kita enggak mempunyai pemahaman, kita minim ilmu, maka mereka itu enggak paham. Enggak paham bahwasanya sebagai umat Islam itu diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, kan? Meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan hal-hal yang negatif, ya, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. Kalau mereka paham keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, saya yakin mereka tidak akan seperti itu. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Yang kedua adalah di sini emang di Indonesia itu tidak ada aturan yang baku. Jadi di pemerintah kita juga tidak ada aturan kalau di dalam Ramadan itu umat Islam dilarang makan pada siang hari tentunya. Umat Islam dilarang jajan. Maka aturan yang hanya ada di Al-Quran dan Al-Hadis ini, ketika kita tidak memahami, ya pastinya kita tidak bisa menjalankan. Gitu kan. Dan juga aturan-aturan lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia khususnya, di kita ya, sebagai umat Islam yang ada itu, hari ini hanya melalui pemahaman kita sendiri yang kita punya dan kesadaran kita sendiri yang kita pahami. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghukum. Kita mau puasa boleh, kita mau makan juga boleh, atau tidak puasa juga boleh. Begitupun dalam hal kemaksiatan sama, ya. Tidak ada aturan resmi, ya, dari pemerintah. Kalau di bulan Ramadan misalnya
dilarang pacaran. Kan gitu tuh. Ya. Tidak ada aturannya. Gitu. Yang ada hanya di dalam Al-Quran, itu pun kalau kita nggak memahami secara mendalam, kita sendiri pun kita kurang paham. Ya. Banyak ya umat muslim yang walaupun katakanlah Islamnya itu agak lumayan, juga masih terjadi seperti itu. Ya. Karena tidak ada aturan di dalam Al-Quran atau hadis itu yang mengatakan dilarang pacaran. Gitu. Dilarang bermaksiat. Yang ada hanya ada sebuah ayat yang mengatakan ya kan, bahwa antara laki-laki dan perempuan ya tidak dilarang ngobrol berdua, gitu. Ya, dilarang ngobrol atau jalan berdua. Kenapa? Karena yang ketiga adalah setan. Gitu. Jadi setan itu adalah maksudnya apa? Ketika kita tidak menyadari bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah, maka kita akan lupa tuh. Dianggap tidak ada yang melihat kita, maka kita bisa berbuat semaunya kita dengan alasan yang banyak, alasan itu banyak. Ya, jadi kira-kira seperti itu Pak Rofi yang bisa saya jelaskan. Mungkin bila mana ada sahabat yang ingin menambahkan, dipersilakan. Berarti ini ya Pak Ustadz Sugimin, intinya yang bisa mengikat dan mengeluarkan setan itu pemerintah ya Pak Sugimin. Bisa jadi ya, karena walaupun kadang ya pertama itu tentu dari diri kita ya, sebagaimana kita memahami ya, sebagai umat Islam kita paham dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi, tentunya itu yang pertama. Yang kedua ya pastinya itu ya, karena berlakunya hukum itu kan manakala ada yang mentegakkan gitu. Kalau kita nggak ada yang mentegakkan, nggak ada orang yang ngawasin, sebagaimana di lampu merah, gitu kan. Lampu merah saja itu sudah menjadi aturan wajib, merah berhenti. Ketika kita melihat kosong, gitu kan, jalanan kosong ataupun ada kesempatan untuk jalan, tidak ada polisi yang lihat, udah cabut aja. Kan gitu Warofi ya, sering nggak? Tiap hari itu mah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mana Pak Rofi? Ya, terima kasih Pak Sugimin penjelasannya, syukron. Oke, sama-sama. Terus kita berlanjut kepada pertanyaan dari Pak Ustadz Herman tadi. Jadi pertanyaannya apa tadi? Masalah malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau masalah seberapa banyak gitu kan, seberapa banyak sih orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, kalau itu ya bukan banyaknya, contoh konkretnya aja. Oh, contohnya ya. Jadi di dalam contoh pun ya hari ini kita belum bisa melihat contoh secara langsung, Pak Herman. Kenapa? Karena tidak dipublikasikan, ya. Jadi belum ada tuh majalah ya yang memposting, ya. Ini loh contoh orang yang sudah mendapatkan malam kemuliaan. Ya. Tapi kita hanya bisa melihat tanda-tandanya saja. Ya. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda ketika orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu Pak Herman. Ya. Di antaranya apa? Ya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang pertama, ya, orang itu selalu berusaha menjadi yang terbaik. Ya. Jadi dia akan selalu berbuat baik. Ya. Terbaik di sini maksudnya adalah berusaha. Ya, ingin jadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maupun ya, ingin berbuat baik ya di hadapan manusia.
Jadi baiknya ini tidak dibuat-buat, tapi emang dari niat yang tulus. Biasanya ini dikategorikan ya, dalam hal ibadah, ya, karena orang yang sudah mengalami peristiwa spiritual yang luar biasa ini, ya keimanannya itu akan naik, akan tinggi, akan bertambah, ya, bertambah imannya. Ya. Kenapa? Karena merasa dirinya telah mendapatkan malam kemuliaan. Dan perbuatan baik ini juga tidak dalam hal ibadah saja, ya, tapi juga dalam kesehariannya. Seperti misalnya, ya, dia lebih rajin dan ikhlas dalam bersedekah, serta menjauhi ghibah. Dia juga mampu mengendalikan diri dan lebih toleran pada orang lain. Ya, tidak memperdulikan ya itu golongan, ras, suku, dan agama. Nah, orang ini selalu akan berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah orang itu selalu merasa kurang, ya, dalam beribadah. Ya. Jadi ibadah 1 bulan ya terasa sebentar, tidak cukup. Gitu. Ini terus terjadi, padahal ia tidak pernah terlewat ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah. Semua telah dikerjakan dengan konsisten, dengan istiqomah, tapi tetap saja orang yang sudah mendapatkan malam ini selalu merasa kurang. Nah, kekurangan ini karena ia merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Merasa yang terjadi jika dibandingkan dengan kekuasaan Sang Pencipta atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu luar biasa, ya, sehingga ibadah yang dilakukan tidak sebanding, ya, tidak sebanding, ya, kecil gitu, dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah sudah memberikan begitu besar nikmat kepada kita semua, ya, tapi kita kadang suka mengecilkan. Nah, inilah kita yang masih kurang imannya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan malam kemuliaan ini merasa ibadah kita belum apa-apa, masih kecil. Gitu. Nah, inilah sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga, orang ini selalu bersifat rendah hati. Dia rendah hati. Kenapa? Karena selalu merasa kurang tadi, ya, dalam beribadah. Dan pribadi ini hanya kepada siapa saja. Jadi kepada siapa saja selalu hormat, selalu menghargai, ya, tidak pandang bulu. Mempunyai sifat rendah diri. Dan yang terakhir, ya, sifat yang keempat. Ada 4 sifat tanda-tanda orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Ya. Sifat lainnya yang keempat adalah mempunyai wajah yang bersinar. Jadi orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mempunyai wajah yang bersinar. Ya. Kenapa? Karena orang ini mengalami momen spiritual, ya, biasanya memiliki suara yang memancar dari wajahnya, membuat siapa saja merasa nyaman dan teduh ketika memandangnya. Orang dengan wajah ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita semua bisa nanti, ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita mempunyai sifat-sifat yang baik, ya, terutama tadi ada 4 sifat, ya, yang menjadi tanda bagi kita, bagi umat Islam yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kiranya dari saya seperti itu, Pak Ustadz Suherman. Semoga Pak Ustadz Suherman juga mempunyai wajah yang bersinar cerah, ya, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila mana ada sahabat lain yang ingin menambahkan
Ya, dipersilahkan. Itu Pak Sherman, bagaimana? Oke, Mas Rimin, terima kasih. Ya, bila mana ada tambahan dari sahabat-sahabat mahasiswa, dipersilahkan untuk menambahkan dari pertanyaan apa jawaban-jawaban saya. Lanjut ya. Lanjut tadi dari pertanyaan Pak Srioto ya, Pak Ustadz Srioto. Apa maknanya dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka gitu ya Pak Srioto ya? Karena orangnya tinggal kau. Mana nih? Betul. Biasanya agak merem-merem dikit nih jam segini nih. Ya sedikit ya, mungkin karena melihat waktu juga ya. Udah mau jam 6. Maka sedikit ya. Jadi ini Pak Srioto menurut saya gitu kan. Tidak ada yang memungkiri berkah dan keistimewaan ya yang berlipat di bulan Ramadan, di mana di dalamnya umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Yaitu yang tadi ditanyakan, ya diantaranya gambaran keistimewaan bulan Ramadan ialah pintu-pintu surga dibuka lebar, selebar-lebarnya, ya, dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hal itu sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Maknanya apa? Ya. Maknanya pintu-pintu surga dibuka ialah masuklah ya pintu taubat. Ya, jadi dibukanya pintu taubat. Ya, maka bila mana kita di bulan-bulan sebelumnya melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan hal yang kurang baik, maka saatnya di bulan Ramadan ini bertaubat. Ya. Dengan kita bertaubat, maka kita pasti diampuni. Ya. Dan silakan masuk ke dalam surganya Allah yang sudah disediakan. Terus kita bertawakal, kita banyak-banyak bersyukur. Ya. Kita ridho, kita ikhlas, kita cinta dan peduli ke sesamanya. Nah, jadi ke sesama kita juga harus peduli. Maka di bulan yang penuh berkah ini kita harus berbagi, banyak bersedekah, tadi banyak berinfak, ya. Agar apa? Agar kita mampu melaksanakan perintah Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan makna pintu-pintu neraka ditutup adalah merujuk ya pada upaya manusia untuk menutup pintu maksiat, pintu syahwat dan pintu kufalat. Ya. Jadi kita sebagai manusia hari ini saum adalah menahan diri ya dari syahwat kita, dari maksiat kita. Gitu. Nah, ini bulan Ramadan adalah momennya. Gitu. Jadi pintu neraka ditutup itu artinya kita menahan diri dari godaan-godaan syahwat, dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan maksiat. Adapun makna daripada setan-setan dibelenggu adalah lebih pada usaha manusia memenjarakan perilaku-perilaku setan pada dirinya. Jadi ternyata kita ini banyak setan-setannya. Jadi hawa-hawa setan itu kita tahan, kita penjarakan, kita tahan dulu selama sebulan, ya kan? Untuk apa? Itu di dalam tubuh terus atau di penjara dalam diri? Artinya setan yang ada di dalam diri kita, gitu sifat-sifatnya maksudnya. Ya maksudnya sifat-sifat buruk kita. Ya itu setan itu kan sifatnya buruk. Ya kan? Musuh yang nyata bagimu, gitu sifat buruk yang ada dalam diri kita tahan. Kita misalnya ingin berbohong gitu kan. Kita ingin ngomongin orang, kita ingin mengadu domba gitu kan.
kita ingin saling menjelekan. Nah, itu kita tahan ya. Kita di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk itu, gitu. Untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah agar kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, kurang lebihnya itu Pak Suryoto yang bisa saya jelaskan, ya. Gimana Pak Suryoto? Yes, luar biasa. Ya, demikian kiranya waktu saya kembalikan kepada moderator kita, Mbak Anggi Safitri. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Sugimin. Tidak terasa waktu sudah jam 6:02. Mari kita tutup acara kurma ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengisi acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.